Oke, kita lanjutkan kembali ya. Tadi sebelum ini ya, ada 4 titik untuk mengubah hidup menjadi indah. Ya, ada 4 titik untuk mengubah hidup menjadi indah. Apa itu titik yang 4 titik itu? Titik yang pertama adalah kunci rahasia memahami adanya realitas lain, yaitu dunia kuantum. Memahami adanya realitas lain, dunia kuantum. Dunia kuantum adalah itu apa? Contoh ya, percaya nggak di sini ada uang? Di sini nih, di udara nih ada uang. Percaya nggak? Percaya? Ada wujudnya? Hah? Lah terus kenapa percaya? Hah? Percaya nggak nih? Di sini ada uang nih. Kalau percaya bisa diambil nggak? Ih, berarti nggak percaya dong. Ini di sini nih ada uang nih. Ih, saya ambil. Ih. Bisa? Nggak bisa. Lo katanya tadi percaya. Oke, sekarang gini. Percaya nggak di sini ada signal? Sinyal. Percaya? Emang ada yang pernah ngelihat wujudnya sinyal? Lah, kenapa percaya? Buktinya apa? Handphonenya bisa nelpon, ya. Berarti sinyal tuh nggak kelihatan, tapi kita percaya ada. Dan betul ada nggak? Ada, ya. Kita nggak ngelihat, tapi ada. Di kabel-kabel ini, ada percaya nggak ada listrik? Emang ada yang pernah ngelihat wujudnya listrik? Hah? Kalau dicoba pernah ya? Ngerasain ya? Tapi dilihat pernah nggak? Hah? Lah terus kenapa percaya di kabel ada listrik? Ya, lampu nyala ya. Jadi listrik nggak kelihatan, tapi kita percaya ada karena apa? Ada buktinya. Nah sekarang pertanyaan saya, di sini percaya nggak ada uang? Percaya nggak ada uang ini? Percaya? Coba ambil. Suatu ketika Bapak Ibu, saya lagi punya persoalan. Suatu ketika saya sedang punya persoalan di Makassar, ya. Saya di Makassar, ibu saya di Jakarta. Saya sampai nggak bisa tidur karena punya persoalan itu. Tiba-tiba ibu saya nelpon, halo nak, kamu lagi punya persoalan ya? Ibu kok nggak tenang mikirin kamu lagi ada apa? Ya. Ibu saya di Jakarta, saya di Makassar. Dia tahu apa yang saya rasakan. Iya mah, memang aku lagi punya persoalan, tapi gak apa-apa karena mama udah nelpon aku udah lebih tenang. Sekarang mama tidur aja, aku juga udah bisa lebih tidur karena aku udah lebih tenang ditelepon sama mama. Akhirnya, ya, saya bisa tenang lagi. Pertanyaan saya, apa yang terjadi antara saya dengan ibu saya? Kontak batin. Emang ada yang pernah lihat kontak batin? Itu kabel panjang berarti ya? Dari Makassar sampai Jakarta. Ada yang pernah lihat gak kabelnya itu? Kontak batinnya. Lah terus kenapa percaya? Pernah nggak Anda mengalami hal yang sama? Pernah ya? Nah, itu semua ada di dalam dunia kuantum. Dunia kuantum berbicara dunia yang tidak terlihat tapi ada. Itulah dunia kuantum. Dunia kuantum berbicara tentang dunia yang tidak terlihat tapi ada. Ya, seperti di sini nih, ini uang, ada ini uang. Betul nggak? Ada ini uang. Kalau Anda paham, ya, macam begini ya. Jadi dunia kuantum itu apa? Dunia ya tidak terlihat, tapi disitulah letak keindahan. Ya. Jadi semua yang ada di dunia ini itu powernya itu terjadi dalam dunia kuantum. Dulu orang kalau melihat Ka'bah, ingin melihat Ka'bah harus pergi ke sana. Sekarang nggak butuh. Tinggal setel remote, tinggal pencet remote, setel TV, langsung kita melihat Ka'bah. Itulah dunia kuantum. Dunia kuantum memiliki kekuatan dan dunia kuantum tempatnya bahagia. Maksudnya bagaimana? Contoh ya, Anda ini semua adalah aktor. Anda semua ini aktor Bapak Ibu. Saya aktor, Anda pun aktor. Seperti dunia perfilman, ya. Dunia perfilman ada aktor, ada sutradara, ada naskah. Contoh Raffi Ahmad. Raffi Ahmad lagi punya peran, ibunya meninggal. Naskahnya kira-kira harus sedih atau bahagia? Sedih dong, ya kan? Jadi pas sutradaranya, oke, action, langsung ibu, jangan tinggalin aku. Sutradaranya dibilang, cut. Raffi Ahmad masih nangis nggak? Udah enggak dong, ya kan? Cut, oke.
Oh, oke, thank you semua atas kerjasamanya, saya duluan ya. Pas dia pulang, ternyata ibunya tidak meninggal. Ibunya ternyata baik-baik saja. Nah, mana dunia yang sesungguhnya? Dunia acting atau dunia di rumahnya dia? Di rumahnya. Itulah dunia yang sebenarnya. Maka dunia kuantum adalah dunia yang sebenarnya. Ini kita sekarang nih acting Bapak Ibu. Anda semua sedang acting. Ya, Anda semua aktornya. Sutradara kita siapa? Allah. Naskah kita apa? Al-Qur'an. Ya. Kalau Raffi Ahmad, dia betul-betul percaya dengan naskahnya. Nah, Anda pun punya naskah, tapi kebanyakan naskahnya Al-Qur'an, tapi kebanyakan kita menjadi improvisasi yang asal-asalan. Kita selalu improvisasi asal-asalan. Kita nggak pakai naskah Al-Qur'an, ya. Jadi contoh misalkan begini ya. Di saat Raffi Ahmad ibunya meninggal, "Ibu, jangan tinggalin aku." Sutradara di belakang dibilang, "Cut, selesai kita syuting." Si Raffi Ahmad belum selesai nangis. "Ibu, jangan tinggalin aku." Udah selesai syutingnya, udah selesai. "Enggak, ini ibu meninggal." "Ibu kamu di rumah, nggak apa-apa." "Enggak, itu bercanda, itu bohongan, ini yang benar." Begitu nggak kira-kira? Begitu nggak kira-kira? Enggak kan? Enggak kan? Harusnya dia pindah kan? Dari dunia acting ke dunia yang sebenarnya. Maka begitulah dengan kita sekarang. Anda ini sedang menjalani skenarionya Allah. Punya hutang, ya kan? Ya kan? Punya hutang, suami nggak pulang-pulang, istri suka marah-marah, anak nggak sekolah, ya anak nggak bisa baca Quran, itu semua skenario Allah. Cuma, ya jangan terpaku pada dunia acting, kembali ke dunia yang sebenarnya. Anda ini sekarang fiktif, Bapak Ibu. Anda ini fiktif. Itu hutang, itu fiktif. Ada yang punya hutang di sini? Banyak yang punya hutang di sini? Fiktif. Nggak ada itu. Nggak ada itu. Serius, nggak ada. Ada di sini suami nggak pulang-pulang? Fiktif itu. Iya Pak Fikri, itu fiktif. Soalnya saya nggak punya suami. Maka Bapak Ibu, dunia kita yang sebenarnya adalah di dunia kuantum. Sedangkan dunia realitas saat ini adalah acting. Di sinetron Bapak Ibu, kira-kira ratingnya naik atau turun kalau isinya bahagia semua? Turun pasti. Sinetron itu naik kalau ratingnya, kalau misalkan semua masalah ada di situ. Ya kan? Ya cinta segitiga lah, yang suami ketabrak mobil lah, ya kan? Itu semua masalah semua. Acting itu isinya masalah. Sedangkan kalau misalkan gak mau dapatkan masalah itu, keluar dari acting. Begitu pula dengan kita sekarang. Anda semua sedang acting, Anda semua sedang dikasih masalah sama Allah. Dunia realita adalah dunia masalah. Maka kembalinya kemana? Kembali ke dunia kuantum. Lompat dari dunianya realita ke dunia kuantum. Di dunia kuantum itu tempatnya bahagia. Pak Fikri kenapa tadi lompat? Ya memang butuh usaha. Memang butuh usaha untuk pindah dari dunia realita ke dalam dunia kuantum. Sekarang saya sudah hidup dengan dunia kuantum Bapak Ibu. Ya. Sekarang saya sudah hidup dengan dunia kuantum. Saya nggak punya masalah sama sekali dalam kehidupan saya. Hidup saya sudah bahagia, istri sudah bahagia. Ya. Kalau misalnya dibilang Pak Fikri, istri Allah kasih 4 loh. Tapi kenapa nggak nambah misalkan, ya kan? Di dunia realita mungkin 1 sekarang gitu. Tapi sebenarnya saya punya istri banyak. Di mana? Di surga. Apa itu? Bidadari. 7 bidadari. Dan salah satunya adalah istri saya. Udah selesai. Itulah dunia kuantum. Kalau misalnya saya sekarang punya hutang atau enggak, saya nggak punya hutang karena saya sudah hidup di dunia kuantum. Sekarang saya sudah nggak punya masalah karena saya sudah hidup di dunia kuantum. Uang saya sedikit, nggak masalah. Itu semua di dunia nyata, itu di dunia realita. Tapi di dunia kuantum saya punya bank. Namanya apa? Bank Allah. Rekeningnya apa? Rekening saldonya berapa? Tidak ada angkanya. Saya mau tarik berapapun, tertarik itu semua. Itu hidup dalam dunia kuantum. Saya sudah kaya, begitu pula dengan Anda. Sekarang di dunia realita Anda tidak kaya, tapi di dunia kuantum Anda sudah kaya. Anda memiliki bank, Anda memiliki akun bank, rekening di bank Allah. Anda punya saldo tak terbatas. Berapapun Anda ketik, itu yang keluar. Syaratnya harus tahu pinnya berapa. Betul nggak? Mau Anda punya rekening saldo sebanyak apapun, pinnya nggak tahu, nggak bisa ditarik.
Nah, pinnya itu apa? Yang pertama, jadi kan biasa ada 4 pin kan? Pinnya kan 4 digit ya. Digit pertama, paham bahwa Anda harus pindah ke dunia kuantum. Dunia kuantum tempat yang sebenarnya. Anda semua fiktif sekarang. Maka jangan hidup di dunia realita, tapi hiduplah di dunia realita, tempatnya masalah. Sedangkan dunia kuantum tempatnya bahagia. Anda mau bahagia atau punya masalah? Bahagia atau punya masalah? Maka hiduplah di dunia kuantum. Dunia yang tadi tidak terlihat tapi ada. Dunia kuantum merupakan akses menuju kebahagiaan. Karena di dunia kuantum lah itu tempatnya bahagia. Kesalahan-kesalahan kecil kita atau perisai rezeki kita menghalangi diri kita dari dunia kuantum. Maksudnya perisai rezeki itu bagaimana? Allah memberikan rezeki seperti hujan yang lebat dari atas turun ke bawah. Kalau hujan lebat dari atas turun ke bawah, ada nggak di bawah yang tidak kena hujan? Harusnya semua kena. Tapi ada satu orang yang tidak kena. Siapa itu? Orang yang pasang perisai. Dia berlindung di balik payung, berlindung di balik atap, berlindung di balik rumah, berlindung di balik mobil. Dia tidak dapatkan hujan lebatnya. Yang dia dapatkan hanya tetesannya saja. Begitu pula sama rezeki. Rezeki Allah turunkan dari atas turun ke bawah bagaikan hujan yang lebat. Harusnya semua di bawah kena sama rezeki. Jangankan kena rezeki, kelelep sama rezeki. Coba bayangkan ya, kalau di Jakarta kan sekarang banjir air, ya kan? Coba bayangkan ganti air itu dengan uang semua. Begitulah kelelep kita sama rezeki. Tapi ada orang yang tidak mendapatkan rezekinya. Kenapa? Dia pasang perisai, dia pakai perisai, dia tidak dapatkan hujan lebatnya, yang dia dapatkan hanya tetesannya saja. Dalam surat Nuh ayat 10, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Mohon ampun kamu kepada aku, kata Allah, niscaya aku buka semua perisai-perisai kamu. Nah, perisai itu apa? Perisai itu adalah dosa. Perisai rezeki kita adalah dosa. Selama ini siapa yang gak punya dosa? Pak Fikri pagi-pagi udah ngomongin dosa. Ya memang begitu. Memang itulah yang menghambat kita dari kekayaan. Allah bilang, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar." Mohon ampun kamu kepada Allah, niscaya aku buka semua perisai. Setelah itu, apa yang terjadi setelah lepas perisai? Kan maksudnya mohon ampun kamu kepada Allah, niscaya aku ampuni, diampuni, dilepas dosa, lepas perisai. Setelah itu yursilis sama alaikum midroro, dan Allah turunkan hujan yang lebat kepada kamu. Hujan yang apa Bapak Ibu? Lebat. Bukan gitu. Hujan yang lebat. Hujan yang apa Bapak Ibu? Bukan gitu. Hujan yang lebat. Hujan yang apa Bapak Ibu? Gitu. Hujan yang lebat. Ya, hujan kan itu rezeki, tapi ada orang yang nggak paham. Pak Fikri, lihat tuh Jakarta sekarang kebanjiran, itu kan gara-gara hujan. Berarti hujan bencana dong. Oke, kalau manusia nggak paham, ditambahin di ayat selanjutnya, wa yumditkum bi amwal, dan Allah banyakkan harta. Rezeki apa? Lepas perisai, rezeki turun berupa hujan. Di dalam hujan itu ada harta, wa yumditkum bi amwalin wa banin, dan anak-anak. Anak-anak yang dimaksud di sini bukan hanya anak-anak biologis saja, tapi anak-anak cabang, anak perusahaan, agen-agen, reseller, dropshipper, yang semuanya produktif. Setelah anak-anak nggak berhenti di situ, ditambahkan lagi kebun-kebun. Kebun-kebun itu nggak usah kita yang siramin, kata Allah. Aku yang siramin. Berupa apa? Aku kasih sungai mengalir di bawah kamu. Passive income. Ada sungai, kebun, di bawahnya ada sungai. Kita nggak usah pikirin siramnya bagaimana, kita cukup panen saja. Passive income. Tapi caranya apa? Caranya adalah melepas perisai, melepas dosa. Sedangkan kesalahan kecil atau dosa kita atau perisai kita menghalangi dari dunia kuantum. Anda Bapak Ibu mau punya rekening sebanyak apapun, kalau Anda punya pembatas antara Anda dengan bank itu, dengan rekening itu, Anda nggak akan bisa pernah tarik itu. Begitu pula dengan saldo Anda di bank Allah. Anda sudah kaya Bapak Ibu. Anda sudah kaya. Ya. Allah takdirkan Anda untuk apa? Bersenang. Allah takdirkan Anda untuk apa? Pak Fikri, yang mana dalilnya Allah itu apa kita ini udah kaya? Dalam surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaati la yastakhlifannahum fil ardh kama stakhlafal ladziina min qablihim. Barang siapa yang beriman kepada Allah, mengerjakan amal saleh, Allah berikan kekuasaan, kejayaan, kemakmuran, kesejahteraan di muka bumi. Bukan fil akhirah. Ya. Fil ardh, bukan fil akhirah. Di dunia.
Sebagaimana kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana aku, kata Allah, telah memberikan kekayaan kepada umat sebelum kamu. Orang sebelum kita Bapak Ibu kaya-kaya semua. Kita lihat Nabi Sulaiman, orang manusia paling kaya sepanjang peradaban manusia. Bagaimana kekayaannya? Tidak bisa ditaksir. 2/3 dunia bisa punya dia. Kalau Nabi, kalau Pak Fikri itu kan Nabi, kita manusia biasa. Oke, kita contoh manusia biasa. Umar bin Khattab 233 miliar per bulan penghasilannya. Ada di sini 233 miliar per bulan? Nggak ada. Artinya berapa takaran rezeki kita? Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana aku telah memberikan kepada umat sebelum kamu. Artinya kita itu sudah sekaya Umar bin Khattab. Makanya tadi saya bilang, Anda punya rekening. Rekeningnya di mana? Di bank Allah. Saldonya berapa? Tak terhingga. Anda mau tarik berapa keluar, asalkan tahu pinnya apa. Nah, pin yang pertama, Anda harus hidup di dunia kuantum. Makin dalam, dunia kuantum itu makin dalam, makin halus, makin dahsyat. Ingat bom atom. Ya, ingat bom atom. Bom atom itu makin dalam, makin halus, makin dahsyat. Ya. Seperti bom nuklir di Nagasaki. Ada yang tahu bom nuklir Nagasaki? Inilah yang menyebabkan kenapa kita bisa merdeka tahun 1945. Jepang dibom sama Amerika. Nah, cek. Oke. Dulu Bapak Ibu, ya. Mana lagi? Oke. Dulu Bapak Ibu, bom nuklir di Nagasaki di Jepang itu beratnya hanya 0,7 kg. Beratnya hanya 0,7 kg, tapi kekuatannya setara dengan 20 kiloton bom. Cuma 0,7 bom atom. Bom atom itu nggak kelihatan Bapak Ibu. Memang dia ada beratnya, tapi nggak kelihatan. Ya, ada beratnya tapi nggak kelihatan. Tapi kekuatannya bisa menghanguskan satu kota. Ibaratnya begini, di sini ada bom meriam. Bom meriam ada. Bom meriam kelihatan? Bom meriam itu bom di dunia nyata, di dunia realita. Ada bom meriam di sini ditembakkan ke tembok sana. Kira-kira kerusakannya, diameternya bisa kita ukur nggak? Bisa. Paling cuma 5 meter, 10 meter, ya kan? Tapi kalau di sini ada bom atom, ditembakkan ke tembok ini, apa yang terjadi? Yang mana yang hancur? Satu provinsi hancur ini, Kalimantan Selatan. Artinya Bapak Ibu, yang tidak nyata, yang tidak kelihatan, itu punya kekuatan yang jauh lebih besar. Dunia kuantum memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Seperti ini benda secara umum ya. Dunia kenyataan tersusun atas berbagai macam benda. Benda tersusun atas berbagai macam molekul. Molekul tersusun atas berbagai macam atom. Atom tersusun atas partikel. Tapi di partikel Bapak Ibu, ini sudah tidak bisa dibagi lagi. Ibaratnya ini air, ya. Ini Bapak Ibu, bendanya adalah air tersusun atas molekul. Molekulnya H2O.